Teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan yang kemarin tentang control your farm, control your future. Bahwa untuk pertanian yang lebih baik, maka petani milenial harus memiliki kompetensi terkait satu, teknis, good agriculture practice. Yang kedua, teknologi, minimal mereka bisa menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, bisnis, terkait cost analysis and profit. Nah, kita telah membahas tentang teknis dan teknologi. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu bisnis. Dengan transformasi kebun menjadi zona bisnis, maka perlu memperhitungkan cash flow untuk kalkulasi anggaran atau modal usaha, sehingga kebun bisa memberi profit yang besar dan sustainable. Selama ini cara berpikirnya petani yaitu mereka menganggap bahwa kebun ya biasa saja, cuma sekedar kebun yang kapanpun bisa ditinggalkan. Hal itu sudah terjadi ketika produktivitas kebun mulai menurun, mereka pun tidak segan-segan meninggalkan kebunnya begitu saja, mencari pekerjaan yang lain. Saya mau mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, sebagai petani, apakah kita sadar bahwa selama ini ada dua aset besar kita? Aset itu adalah kebun dan tanamannya. Ini investasi, modal utama kita sebagai petani. Saya pertegas lagi bahwa tanaman adalah aset kita. Sekali lagi, aset yang sudah kita investasikan selama bertahun-tahun, maka jangan dibiarkan. Apakah kita tidak pernah menghitung nilai keekonomisan dari aset dengan semua infrastruktur dalam kebun? Petani tidak pernah merasa, apalagi menganggap kebunnya sebagai aset besar, aset yang bisa memberikan hasil bagi keluarga mereka dan bisa dibanggakan. Sehingga aset itu pun bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Yang dipahami selama ini bahwa aset seperti rumah, motor, mobil, toko, dan seterusnya. Inilah paradigma yang sudah sekian lama dianut. Sekarang mari kita rubah paradigma lama tadi dengan paradigma baru. Cara berpikir lama tadi dengan cara baru. Sistem lama dengan sistem baru. Sekarang dengan sistem baru, mari kita coba menghitung jumlah aset dan nilai aset di kebun kita dengan besaran investasi yang sudah dan akan kita keluarkan. Dengan mengetahui nilai aset, maka kita akan tahu seberapa penting aset tersebut harus dijaga dan dirawat. Dengan melakukan kontrol dan perbaikan terus-menerus untuk hasil yang lebih baik lagi ke depan di masa yang akan datang. Jadi, control your farm, control your future. Anda kontrol kebun Anda, maka Anda akan bisa mengontrol masa depan Anda. Jika di luar sana orang kantoran kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dalam kantor, petani juga bisa. Kan kebun kita jadikan zona bisnis, tempat kerja, kantor kita. Sehingga oleh karena kebun adalah aset yang akan membutuhkan investasi, maka perlu dilakukan satu, analisa biaya dan keuntungan atau profit. Yang kedua, perawatan terkait teknis, kemudian kontrol dan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Yang ketiga, pemasaran mengenai kualitas biji sehingga kita bisa memilih atau menentukan pasar. Analisa biaya itu terkait modal untuk pemeliharaan aset, maka perlu analisa biaya dengan tujuan agar aset bisa memberikan profit income yang maksimal. Selama ini petani tidak pernah menghitung jumlah dan nilai asetnya, sehingga mereka tidak tahu seberapa besar modal yang akan dan telah mereka keluarkan untuk bisa menghasilkan keuntungan secara maksimal. Oke, mari kita coba menghitung jumlah dan nilai aset kita di kebun. Tapi maaf ya, bukannya mau mengajarin, anggap saja ini perhitungan orang dungu yang baru beberapa tahun saja di dunia kakao sudah sok pintar. Tapi yang jelas kami ingin berbagi informasi dan semoga bisa menjadi inspirasi. Misal kita mempunyai kebun kakao 1 hektar. Dengan jarak tanam 3x3, maka jumlah tanaman kakao kita 1000 sampai 1200 pohon. Kita anggap saja 1000 pohon per hektar. Sekarang coba kita perhatikan kondisi tanaman kakao secara umum. Sepanjang hidupnya, sepanjang masa, kakao itu selalu mengeluarkan bunga. Artinya bahwa aset kita siap berproduksi.
jika kita bisa merawatnya dengan baik. Sehingga tugas kita lah untuk memberikan sentuhan terbaik atau perawatan terbaik bagi tanaman kita. Dalam bisnis, merawat aset itu penting untuk menjaga kontinuitas dan menghindari gagal produksi. Hal ini pasti membutuhkan biaya. Namun akan kita bahas di sesi yang lain. Tanaman kakao itu bisa mengeluarkan buah sampai puluhan bahkan ratusan buah, tergantung perawatan. Dan untuk klon unggulan atau yang biasa distilahkan dengan klonal, dari 10 buah bisa menghasilkan 1 kg biji kering. Artinya, dalam 1 pohon kakao bisa menghasilkan minimal 1 kg biji kering. Coba kita hitung nilai profitnya. Dengan jumlah tanaman kakao 1000 pohon per hektar, dengan harga rata-rata sepanjang tahun 25.000, maka jika 1 pohon menghasilkan 1 kilo dikali dengan 1000 pohon, jadi 1000 kg atau 1 ton. Jika kita kalikan dengan harga 25.000, maka hasil yang kita peroleh adalah 25 juta. Teman-teman, coba Anda bayangkan, cuma 10 buah per pohon kita bisa menghasilkan 25 juta. Jika kita mampu melakukan kontrol, dalam hal ini merawat dengan baik, maka dengan perhitungan setiap bulan bisa petik 10 buah saja per pohon, kita bisa mendapatkan profit dari aset kita sebesar 25 juta setiap bulan loh. Jadi yang harus kita pikir dan lakukan adalah control your farm, control your future. Kata orang, mana mungkin bisa demikian? Belum pernah terjadi. Gini, sekali lagi, anggaplah ini perhitungan orang dulu. Tapi Anda kan belum pernah mencobanya. Jadi, marilah dengan aset, yaitu tanaman kakao, kita jadikan yang tidak mungkin tadi itu menjadi kenyataan.